Karena kalau lihat dari posturnya, bukan body shaming loh ini Gus, tapi posturnya kan memang tidak setinggi besar SBY atau ini Jokowi ya. Tapi kan ini kalau Jenderal Kancil lincah bermanuver. Dan kelebihan orang yang posturnya tidak terlalu besar itu, jarak antara kepala dan kakinya tidak terlalu jauh. Jadi seharusnya ide-ide yang ada di kepala bisa lebih gampang dibumikan karena kakinya menipak ke bumi. Karena hampir tidak ada loh ketua parpol yang latar belakangnya aktivis mahasiswa kecuali PKB, ya kan? Tadi tiga nama itu apa yang ada? Ada, saya udah nyatet 3 namanya. Yang pertama pastinya Kartini. Wes, ada Kartini. Kemudian habis itu ada, aku sampai catat karena aku baca serius loh di Gus bukunya, walaupun baru dikasih semalam, tapi saya baca serius. Ada Kartini, kemudian juga ada Hannah Arendt, dan ada Caroline Pascarina. Yes. Dan kalau dilihat nih ya, nama Yeni Wahid nggak ada di situ? Belum ada. Belum ada. Ya, mungkin itu buku yang berikutnya. Buku spesifik, dan kalau itu saya juga dengan senang hati akan datang diundang karena kebetulan dulur juga dengan Mbak Yeni Wahid. Jadi daripada berbalas tweet di medsos kan, lebih baik berbalas argumen atau gagasan di buku. Jadi tidak hanya di luar ini. Jadi itu perspektif perempuan penting Rifana, karena sekali lagi kalau kita ngecek daftar pemilih tetap KPU di 2019 itu pemilih perempuannya lebih banyak dari laki-laki kan Gus. Jadi nggak mungkin bisa jadi presiden kalau nggak merhatiin pemilih perempuan. Gitu. Tapi sesungguhnya saya mau bilang gini Rifana, jarang ada politikus yang menerbitkan buku menjelang tahun-tahun politik dan menjelang pemilu ini tentang ide dan gagasan. Biasanya tuh buku biografi, menceritakan tentang riwayat masa kecil yang penuh penderitaan sehingga bisa merasakan kepekaan. Biasanya gitu. Biasanya buku biografinya menceritakan sepak terjang perjuangan yang akan membuatnya menjadi satrio piningit. Biasanya jelang pemilu, jelang tahun-tahun politik, buku-buku seperti itu yang diterbitkan. Karenanya agak lain nih, bukunya bicara soal gagasan, visi, dan serius. Tadi kan Gus Muhaimin bilang ini buku serius. Yang nerbitin pun serius, karena biasanya buku biografi politisi itu penerbitnya namanya suka kelihatan banget proyekan gitu loh. Tapi ini yang nerbitin LP3AS loh. Ini yang reputasinya serius, menerbitkan disertasi, menerbitkan terjemahan. Jadi sekali lagi itu lainnya itu Gus. Tetapi yang menurut saya paling menarik di buku ini, terutama di bab 3. Saya serius loh baca buku ini. Bab 3 itu beneran. Saya kalau dikasih sesuatu serius, nggak kayak wakil rakyat kadang nggak serius kan. Nih, mohon maaf kepada teman-teman anggota DPR yang ada di sini. Partai politik, demokrasi, dan tata kelola kelembagaan. Dan menurut saya inti dari bab ini, termasuk inti dari buku ini Caimin, ketika Caimin bilang, partai politik dan instrumen demokrasi bukan demokrasi warung kopi. Jadi digambarkan oleh Caimin di sini demokrasi warung kopi itu demokrasi yang hanya menyeruput kopinya, menikmati kopinya, tapi tidak memahami fundamental proses di belakangnya. Dan partai politik, saya mengutip Caimin di sini, partai politik itu nyawa atau rohnya demokrasi. Tapi rasa-rasanya deskripsi soal demokrasi warung kopi ini juga bisa tercermin dari partai politik kita hari-hari ini. Hanya bisa menikmati kopi tapi nggak bisa menjelaskan, nggak bisa tahu bagaimana proses pengolahannya, bagaimana petaninya, bagaimana lahannya. Semuanya nggak diurus, yang diurus cuma nikmatnya menyeruput kopi. Jadi, dan menurut saya, seperti halnya tertulis di buku ini, itu PR terbesar negeri kita sekarang. Mohon maaf kepada para pengurus partai politik termasuk kepada Caimin, rasa-rasanya instrumen demokrasi yang paling tidak mereformasi dirinya sejak zaman reformasi itu partai politik. Dan itu dengan gamblang diakui di buku ini. Buku ini berisi gagasan-gagasan yang ideal. Gagasan tentang bagaimana Indonesia seharusnya menjadi. Dan saya menilai gagasan-gagasan itu, Gus Muhaimin, itu seperti otokritik. Jadi rasa-rasanya ketika Gus Muhaimin menggambarkan kondisi ideal di tengah situasi yang kita sama-sama tahu tidak ideal,
Itu sesungguhnya kritik terbesar dari seseorang yang sudah berkuasa selama 20 tahun, memegang jabatan penting negeri ini, dan juga menjadi ketua umum partai yang bukan partai ece-ece loh PKB. Bukan partai 0, loh. Partai yang berhasil menempatkan kader-kadernya di kabinet, partai yang punya banyak kepala daerah, yang bahkan katanya bisa menentukan siapa dulu wakil presiden, ya kan? Jadi, ini partai serius, dan Caimin bilang tadi di awal, ini sesuatu yang harus serius dibahas. Tetapi memang akhirnya, kerap kali kita harus kecewa. Dan itu menurut saya jadi salah satu tantangan terbesar seorang penulis buku yang juga sudah memegang kekuasaan selama ini, Caimin. Berbagai gagasan ideal yang ada di sini digambarkan dengan sangat jitu. Tetapi ketika dihadapkan dengan apa yang kita lihat sehari-hari, itu menjadi ironi. Soal partai politik, kita tahu demokrasi internal di partai politik itu hampir tidak ada kalau mau diakui. Anggota-anggota DPR dan DPRD kita kerap kali tidak bisa menyampaikan sikapnya secara independen terhadap isu-isu yang penting dan signifikan pada publik. Karena semuanya ditentukan oleh apa kata orang-orang di atas, paternalistik. Coba sebutkan satu isu legislasi yang penting. Revisi Undang-Undang KPK, Omnibus Law, hampir tidak ada dinamika pertarungan ide di sana. Wakil-wakil rakyat kita tidak independen dan secara mandiri menyampaikan apa yang menjadi keresahan konstituennya. Dan itu menurut saya salah satu PR terbesar kalau kita bicara partai politik saat ini. Jadi mohon maaf, wakil rakyatnya seragam, wakil rakyatnya menjadi tidak menarik karena semuanya tergantung apa kata atasan. Dan menurut saya itu bisa jadi satu hal yang kerap kali akhirnya seperti yang Caimin katakan di sini, membuat orang menjadi apatis terhadap politik dan tidak melihat partai politik sebagai cara untuk bisa mendapatkan kesejahteraan. Itu. Yang juga saya ingin kutip spesifik dan saya bacakan di sini, Gus, adalah kalimat yang Gus Muhaimin tulis di bab 3. Ketika Caimin bilang, model atau format sistem politik yang demokratis harus memiliki stabilitas jangka panjang dan berlaku secara permanen, tidak diubah dan diganti dalam setiap momen politik tertentu. Disinilah dibutuhkan konsistensi dan kedewasaan semua pihak untuk selalu patuh terhadap sistem politik yang disepakati bersama. Dan kita tahu demokrasi dibangun dengan esensi salah satunya pembatasan kekuasaan dan jenis kekuasaan. Dan itu artinya kesepakatan kita bersama adalah ketika presiden ya 2 periode ya 5 tahun. Karenanya ketika ada usulan dukungan muncul penundaan pemilu yang berarti membawa konsekuensi pada perpandahan jabatan presiden, itu mungkin saja waktu itu Gus Muhaimin lupa pernah menulis soal ini di buku ini. Jadi mari saya hanya mengingatkan, Gus, itu pernah ditulis, jadi rasa-rasanya mungkin perlu membaca lagi buku yang ditulis sendiri supaya idenya tuh konsisten, jadi real politiknya sama dengan gagasan politiknya, Gus. Itu. Karena menurut saya itu, saya khawatir gagasan-gagasan ideal yang ada di buku ini akan terbentur ketika berhadapan dengan real politik. Dan saya berharap dengan sepenuh hati apapun masa depan Muhaimin Iskandar setelah ini, gagasan-gagasan besar dan ideal yang tertuang di sini itu tidak akan mudah dilupakan. Karena kalau lihat dari posturnya, bukan body shaming loh ini, Gus, tapi posturnya kan memang tidak setinggi besar SBY atau ini Jokowi ya. Tapi kan ini kalau Jenderal Kancil lincah bermanuver. Dan kelebihan orang yang posturnya tidak terlalu besar itu, jarak antara kepala dan kakinya tidak terlalu jauh. Jadi seharusnya ide-ide yang ada di kepala bisa lebih gampang dibumikan karena kakinya menipak ke bumi. Jadi mudah-mudahan itu. Jadi apapun pilihan masa depan, karir politik atau apapun yang hendak dilakukan Gus Muhaimin, mudah-mudahan roh aktivis mahasiswanya dulu. Karena hampir tidak ada loh ketua parpol yang latar belakangnya aktivis mahasiswa kecuali PKB, ya kan? Jadi mudah-mudahan yang kata Tan Malaka, idealisme adalah satu-satunya kemewahan yang dimiliki pemuda. Mudah-mudahan itu masih akan terus ada.
dan akan bisa diejawantahkan lewat berbagai pilihan-pilihan politik yang saya tahu terkadang susah untuk diterapkan karena kondisinya real politiknya sedemikian keras. Tapi mudah-mudahan gagasan-gagasan yang juga ada di sini bisa dengan keras kepala diperjuangkan, sama kerasnya dengan real politik yang ada. Mungkin itu Rifana, terima kasih. Terima kasih.